Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita sudah sampai di bab terakhir di semester 1. Ringannya sholat bagi musafir. Safar secara bahasa berarti melakukan perjalanan. Sedangkan secara istilah, safar adalah seseorang keluar dari daerahnya dengan maksud ke tempat lain yang ditempuh dalam jarak tertentu. Seseorang disebut musafir jika memenuhi 3 syarat, yaitu niat, keluar dari daerahnya, dan memenuhi jarak tertentu. Lalu, bagaimana musafir melaksanakan sholat ketika harus melakukan perjalanan jauh? Seorang musafir mendapatkan rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan sholat. Rukhsah tersebut adalah 1. Mengqashar sholat yang bilangannya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. 2. Menjamak sholat zuhur dengan asar serta maghrib dengan isya. Yang ketiga, sholat di atas kendaraan. Sedangkan yang terakhir, tayamum dengan debu atau tanah pengganti wudhu dalam kondisi tidak mendapatkan air. Mengqashar sholat adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu pada sholat zuhur, asar, dan isya. Syarat mengqashar atau meringkas sholat yaitu 1. Negeri yang dituju harus ditentukan. Hal ini agar bisa diketahui apakah boleh mengqashar sholatnya atau tidak. Dan yang kedua, maksud perjalanannya harus mubah, bukan untuk maksiat. Karena rukhsah atau izin untuk mengqashar sholat diperbolehkan bagi musafir yang bukan bertujuan untuk maksiat. Bagi musafir boleh menjamak atau menggabung antara 2 sholat, yaitu menggabungkan antara sholat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, dan dikerjakan dalam waktu salah satunya, yaitu boleh dikerjakan dalam waktu zuhur atau dalam waktu asar, begitu pula dalam waktu maghrib atau dalam waktu isya. Syarat mendahulukan atau mentakdim sholat yaitu 1. Sholat yang pertama harus didahulukan, baru setelah itu sholat yang kedua. Contohnya, sholat zuhur lebih dahulu, kemudian mentakdim sholat asar. Begitu pula sholat maghrib lebih dahulu, kemudian mentakdim sholat isya. Yang kedua, harus niat menggabung atau jamak antara sholat pertama dan kedua, dan niat dilakukan waktu melakukan sholat pertama. Yang ketiga, kedua sholat harus dilakukan secara berturut-turut atau tertib, yaitu tidak boleh ditunda terlalu lama atau jangan diselangi dengan waktu yang panjang, karena kedua sholat dianggap satu sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu menjamak kedua sholat, beliau melakukan secara berturut-turut dan tidak melakukan sholat sunnah antara kedua sholat. Dan yang keempat, harus masih dalam keadaan musafir sewaktu melakukan sholat kedua. Syarat menunda atau mentakhir sholat yaitu 1. Niat menunda atau mentakhir sholat pertama ke dalam sholat kedua. Misalnya niat menunda sholat zuhur ke waktu sholat asar, masuknya waktu sholat zuhur dalam keadaan tidak sholat. Begitu pula niat menunda sholat maghrib ke waktu sholat isya, masuknya waktu sholat maghrib dalam keadaan tidak sholat. Dan yang kedua, harus masih dalam keadaan musafir saat selesai sholat kedua. Pada asalnya, sholat wajib tidak boleh ditunaikan di atas kendaraan. Hendaknya dikerjakan dengan turun dari kendaraan sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkecuali dalam keadaan terpaksa seperti khawatir akan habisnya waktu sholat. Adapun tata cara sholat di atas kendaraan, baik itu pesawat,
bis, kereta, atau kapal laut adalah sebagai berikut. 1. Hendaklah sholat dengan berdiri menghadap kiblat apabila mampu. Jika tidak, maka sholatlah dengan duduk dan berisyarat ketika rukuk dan sujud. Yang kedua, berusahalah tetap sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki. Apabila dalam kendaraan ada ruang yang bisa digunakan sholat berjamaah, maka sholatlah dengan berjamaah walaupun hanya 2 orang. Bila tidak, maka sholatlah berjamaah dengan duduk. Yang ketiga, kerjakan sholat seperti biasa, yaitu niat dalam hati, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, membaca surat dalam Al-Quran, rukuk, kemudian bangkit dari rukuk, lalu sujud. Yang keempat, bila tidak mampu rukuk, maka cukup dengan menundukkan kepala. Yang kelima, bila tidak mampu sujud, maka cukup dengan duduk seraya menundukkan kepala. Dan yang keenam, apabila sholatnya dikerjakan dalam keadaan duduk, maka ketika rukuk dan sujud cukup dengan menundukkan kepala dan jadikan posisi kepala untuk sujud itu lebih rendah. Wassalamualaikum